Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat-Nya dan juga beserta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua berupa karunia-Nya yang mana kita bisa sama-sama hadir untuk mengerjakan salat Isya berjamaah dan dilanjutkan dengan salat tarawih berjamaah. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udzkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala atas kalian atau kepada kalian. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa besarnya. Karena kita tahu bahwasannya bulan Ramadan merupakan bulan yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Berkah yang dimaksud dengan berkah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Yang mana dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan yang besar bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala berikan ibadah yang mana balasannya berkali-kali lipat. Dan ini tidak terjadi kecuali hanya di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu 'amali ibni Adam yudha'afu. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin." Wa qala Allah 'azza wa jalla, "Illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu 'amali ibni Adam yudha'af." Seluruh amalan anak Adam semuanya dilipat gandakan. Semua amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala akan lipatkan. Berapa Allah Subhanahu wa taala berikan balasan setiap ibadah yang kita kerjakan, setiap amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Al-hasanatu bi'ashri amthaliha." Yang mana satu amalan yang kita kerjakan Allah Subhanahu wa taala balas dengan 10 kali lipat. Cukup Bapak Ibu dengan 10 kali lipat? Tidak cukup. Maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan ila 700 dhi'fin. Allah Subhanahu wa taala balas sampai 700 kali lipat. Bayangkan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu amalan yang kita kerjakan, satu amalan saja yang kita kerjakan, Allah Subhanahu wa taala balas dengan berkali-kali lipat. Apakah itu sedekah yang kita keluarkan, atau salat-salat sunnah yang kita kerjakan, qiyamul lail, salat duha, salat tahajud, itu semuanya kalau kita kerjakan satu amalan saja, itu Allah Subhanahu wa taala balas dengan berkali-kali lipat. Dan ini diantara fadilah keutamaan dari bulan Ramadan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa siyam," kecuali puasa. Semua amalan
dilipat gandakan kecuali puasa. Apa kata Allah? Fa innahu li, karena sungguhnya puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, aku yang langsung membalasnya. Jadi, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh amalan itu dilipat gandakan semuanya kecuali puasa. Ya, ini menunjukkan puasa memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena balasannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya berikan contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an. Ya. Ya, Al-Qur'an yang seperti ini sangat-sangat mudah untuk kita dapatkan. Ya. Jadi Al-Qur'an ini jika datang dari yang memberikannya adalah seorang presiden. Misalkan Bapak Presiden memberikan Al-Qur'an ini kepada kita. Al-Qur'an yang biasa saja, maka dia berubah menjadi barang yang sangat berharga. Kenapa? Karena yang memberikannya adalah Bapak Presiden. Sama juga dengan air minum, ketika yang memberikannya adalah Bapak Presiden atau orang misalkan dari kerajaan Saudi, misalkan ini ada air minum, saya berikan untuk Kota Padang. Barangnya sangat-sangat biasa saja. Akan tapi dia menjadi nilai yang sangat tinggi. Kenapa? Karena datang dari orang yang terhormat. Ya, kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang-barang yang sudah tua, ya barang-barang lelang itu sangat-sangat tinggi harganya. Kenapa? Karena peninggalan dari orang-orang atau tokoh-tokoh yang hebat. Ya. Jadi intinya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemberian itu akan semakin tinggi value-nya, berharganya tergantung kepada siapa yang memberinya. Maka itulah kedudukan puasa. Seluruh amalan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan kecuali ibadah puasa. Karena ibadah puasa memiliki sangat tinggi, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala langsung yang memberikan balasan untuk ibadah puasa. Pertanyaan yang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ibadah puasa memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah-ibadah yang lainnya? Ada yang tahu, Pak? Ibu-ibu? Ya. Jawabannya dilanjutkan hadis yang tadi. Allah Subhanahu wa taala katakan, yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena orang yang berpuasa, dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan makanan dan minuman itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa adalah ibadah yang paling dekat dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ibadah-ibadah yang lain seperti kita mengerjakan salat itu kelihatan, itu nampak. Misalkan, Bapak fulan, dia sering ke masjid, nampak. Ya. Misalkan orang bersedekah, berzakat, nampak. Bapak itu sering dia bersedekah, nampak, kelihatan. Adapun puasa tidak. Yang mengetahui seseorang itu berpuasa ataukah tidak adalah antara dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin tak kala kita bersama dengan teman-teman, rekan-rekan atau di tempat kerja dan yang lainnya, mungkin kita bisa menahan diri untuk tidak makan dan minum. Akan tapi kalau kita berada di rumah kita sendirian atau kita berada di kamar kita sendirian, tidak ada orang di sana pun dan tidak ada CCTV, ya. Orang sangat-sangat mungkin dia untuk apa? Untuk makan dan minum. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu. Lalu kenapa dia tetap menahan makan dan minum sementara di situ tidak ada satupun orang yang melihatnya? Karena dia tahu bahwasannya kalau dia makan dan minum, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Maka
inilah ibadah puasa adalah ibadah yang paling dekat keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tahu bahwasannya kita ini puasa ataukah tidaknya adalah diri kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang sangat-sangat besar dengan ibadah puasa ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan pada tahun ini merupakan sebuah kenikmatan yang sangat-sangat besar. Yang sudah sepantasnya untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa qalilun min ibadiyas syakur." Ternyata dari sekian banyaknya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hanya sedikit yang mereka mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in dan orang-orang saleh setelahnya, mereka 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Agar mereka bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat sering, ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan begitu besar fadilahnya, keutamaannya. Maka orang-orang yang saleh maka senantiasa sangat berharap untuk bisa bertemu dengan bulan-bulan Ramadan. Dan ternyata jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang di sana mereka tidak mendapatkan kenikmatan Ramadan ini. Siapa mereka? Ya, merekalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Sehingga mereka tidak mendapatkan bulan Ramadan pada tahun ini. Kalau kita flashback, baru rasanya tahun kemarin kita sudah berjumpa dengan bulan Ramadan. Sekarang sudah bertemu dengan bulan Ramadan, bahkan sudah malam ke-14. Pertanyaannya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita maksimalkan setiap ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini? Apakah Ramadan tahun ini sama dengan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya? Ini jawabannya kembali kepada diri kita masing-masing. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya hanya mengingatkan bahwasannya bertemu dengan bulan Ramadan itu merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan. Ada sebuah kisah. Ada 2 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sahabat yang pertama dia meninggal terlebih dahulu. Dia meninggal di peperangan, meninggal dalam kondisi mati syahid. Lalu ada sahabat yang kedua yang umurnya lebih panjang. Kita tahu bahwasannya seorang yang dia berperang, berjihad bersama Rasulullah SAW meninggal di medan perang, itu dia meninggalnya dalam kondisi mati syahid. Mati syahid itu merupakan apa? Merupakan peluang yang sangat besar untuk mendapatkan surga Firdaus. Lalu Abu Talha radhiyallahu anhu bermimpi. Dia bermimpi tentang 2 orang sahabat ini. 2 orang sahabat ini, yang pertama itu dia meninggal mati syahid, sedang kedua dia diberikan umur yang lebih panjang sedikit daripada yang pertama. Tapi dia tidak meninggal dalam kondisi mati syahid. Abu Talha melihat dalam mimpinya bahwasannya yang lebih dulu masuk Islam, yang lebih dulu masuk surga adalah sahabat yang kedua, bukan sahabat yang pertama, bukan yang meninggal mati syahid. Sehingga Abu Talha sangat terheran-heran. Kok bisa? Kenapa? Kan seharusnya yang pertama lebih utama. Karena dia meninggal dalam kondisi mati syahid. Kenapa sahabat kedua yang lebih dulu masuk Islam? Sehingga ketika dia sadar, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku mau bermimpi seperti ini. Yang menjadi pertanyaan, kenapa sahabat yang kedua lebih dulu masuk Islamnya, lebih dulu masuk surganya daripada sahabat yang pertama masuk surganya? Maka Rasulullah SAW katakan,
Ini merupakan motivasi bagi kita semua, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebaik-baik kalian adalah siapa? Yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala sementara amalannya semakin baik. Ya. Jadi, Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW katakan, sebaik-baik kalian adalah yang dipanjangkan umurnya dan amalannya semakin banyak, ketaatannya semakin banyak. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, kok bisa ya Rasulullah, kata Abu Talha. Maka Rasulullah katakan, bukankah orang ini yang dia umurnya lebih panjang daripada yang meninggal mati syahid ini? Dia sudah berapa kali akan bertemu dengan bulan Ramadan? Berapa sujudnya? Berapa puasa yang dia kerjakan? Berapa ketaatan-ketaatan yang dia kerjakan? Sudah berapa kali Ramadan yang dia temui? Sehingga dengan panjangnya umur yang Allah berikan kepada dia, maka dia bisa mengalahkan seorang yang dia mendapatkan pahala syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasannya ajal tidak ada yang tahu. Karena Rasulullah SAW sudah jelaskan, a'maru ummati, umur umatku, kata Rasulullah SAW, baina sittina ila sab'in, berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu aktsara min zalik, dan sangat sedikit jumlahnya yang melebihinya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sekarang yang hadir di masjid. Kebanyakan sudah di atas 50 tahun, 60 tahun. Yang 70 tahun sudah sedikit jumlahnya, apalagi yang di atas 80 tahun. Ya memang umur umat Nabi Muhammad SAW berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Artinya, kalau seandainya kita memiliki umur yang lebih, itu menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah memanjangkan umur kita. Tinggal apakah kita menjadi manusia yang terbaik dengan memaksimalkan setiap ibadah yang kita kerjakan, ataukah yang terjadi malah sebaliknya. Kata Rasulullah SAW, seburuk-buruk kalian adalah siapa? Yang dipanjangkan umurnya sementara dosanya semakin banyak. Ya, ini mungkin kita kenal Bapak Ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa Pak? Tua-tua keladi. Semakin tua semakin menjadi-jadi. Sudah tua tapi tidak mau sholat. Sudah tua masih juga melakukan kemaksiatan. Maka orang yang seperti ini, yang dia sudah tua, dia tidak sadar akan umurnya, maka kata Rasulullah, dialah seburuk-buruk orang. Sehingga umurnya dipanjangkan, akan tapi kemaksiatannya semakin banyak. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita pertama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan dipertemukan kita dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amalan yang kita kerjakan di bulan-bulan Ramadan pada tahunnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita semua untuk bisa memaksimalkan setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya yang ada di bulan Ramadan ini dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena output atau goalnya dari kita mengerjakan ibadah puasa, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala katakan, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Apa outputnya? Apa tujuan kita berpuasa? Allah Subhanahu wa taala katakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kalau sekiranya kita berpuasa tidak membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dipertanyakan adalah diri kita. Sudahkah kita memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan?
Sudahkah kita betul-betul maksimalkan sehingga kita menjadi orang yang bertakwa, sehingga kita menjadi orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah sebaliknya? Kalau sekiranya kondisi kita ketika datang bulan Ramadan, lalu lewat bulan Ramadan, kondisi kita tidak ada perubahan sama sekali, atau bahkan kondisi kita semakin menurun, itu menunjukkan bahwasannya ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jika kita setelah bulan Ramadan berlalu membuat kita semakin rajin untuk beribadah, semakin lebih sering tilawatul Qur'annya, semakin sering kita mengerjakan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, semakin sering kita bersedekahnya, itu menunjukkan bahwasannya ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita pelajari bersama pada malam hari ini. Ya, pendek memang, tapi mudah-mudahan yang singkat ini, yang pendek ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi berkah untuk kita semua. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati-hati kita agar tetap ikhlas dalam beribadah kepadanya, karena ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ibadah tersebut betul-betul dikerjakan dengan tulus, dengan ikhlas lillahi taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan pada tahun ini lebih baik daripada Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita semua untuk bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudahan itu bukan karena kitanya yang hebat. Kemudahan itu betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa mengerjakan ibadah yang banyak itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mungkin kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.